Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya ya? Saya harap baik-baik saja. Jadi kesempatan kali ini kita bakal coba cari tahu interface atau network di Pinet Lab gitu. Jadi ini sekalian juga menjawab pertanyaan bagaimana sih menghubungkan virtual ke luar jaringan maupun bagaimana sih kita meremat perangkat dalam virtual melalui host gitu, melalui Windows kita gitu. Jadi perlu kita ketahui ketika kita install Pinet Lab secara default di pengaturan dasarnya itu, ini akan ada dua interface. Yang pertama NAT, Network Address Station, sama host only gitu. Jadi kalau misalkan dasarnya ini dua, berarti ada dua interface yang bisa dipakai. Nah, mari kita coba jalankan dulu Pinet Lab kita. Semoga tidak ada kendala. Oke, sudah ada ya IP-nya. Kita coba masuk browser 192.168.71.130. Oke, sudah ada. Kita login. Username-nya admin ya, masih default. Passwordnya pinet. Dan kita ganti pakai HTML password supaya kita nggak install lain-lainnya. Oke. Jadi seperti ini ya topologi yang akan kita buat. Di sini ada network bridge dan lain semuanya. Kita coba hapus dulu. Kita bikin lagi dari awal. Oke, delete dulu satu-satu. Jadi kita pertama butuh perangkat mikrotik ya. Jadi kalau yang belum tahu caranya, nanti bisa nonton video sebelum ini. Ada beberapa cara buat kasih masuk mikrotik router OS ke dalam Pinet Lab ini. Saya tambahkan ethernetnya 5 aja. Selebihnya save. Nah, kita juga menambahkan sebuah network. Yang pertama kita kasih pilih tip O-nya break, kita beri nama break. Jadi biasanya dipakai buat switch ya. Tambah lagi network manajemen cloud 0 ya. Oke, setelah itu kita tambah lagi cloud 1. Oke, lalu kita coba lagi untuk menambahkan cloud 2. Oke, nanti kita coba menghubungkan semua cloud ini ke dalam mikrotik yang tadi. Kita coba lihat bagaimana sih perbedaan antara satu dan lainnya. Oke, kita coba tarik dulu kabelnya ke sini. Oke, lalu kita coba kasih on kan perangkat mikrotiknya. Saya sudah berjalan. Oke, kita coba login dulu ya, admin. Seperti biasanya, hasilnya kosong. Oke, lalu
kita ngecek interface ini mana kemana ya, bisa dengan cara kita coba tes dengan cara kita menambahkan IP DHCP client, lalu ketik print ya. Kalau misalkan ngebug gini teksnya gimana, nah sebenarnya gampang, tinggal kasih keluar dulu lalu kita masuk lagi, biasanya langsung fix ya. Jadi di sini ada ether 1 yang menuju ke bridge, ether 2 ke cloud 0, ether 3 ke cloud 1, dan ether 4 ke cloud 2. Nah, kita tambahkan DHCP client juga di interface yang lain buat kita tahu ini tuh connect ke interface mana di dalam VM gitu, lalu bagaimana caranya untuk mengoneksikan ke jaringan luar ataupun meremote perangkat di dalam virtual. Bisa dengan cara kita ketikkan add lalu ketikkan disable now, karena secara default kita setting di DHCP client itu bakal disable. Lalu kita ketikkan lagi interface, kita tambahkan di ether 2. Oke. Begitu kita tambahkan ether 3 sampai ether 4. Oke, kita coba print lagi. Oke, sudah ada 4 buah DHCP client di semua interface yang terhubung ke cloud tadi. Nah, bisa kita lihat ada beberapa IP yang diterima langsung oleh Mikrotik ya. Saya ketikkan IP address lalu print ya. Ada di ether 2 yang menuju cloud 0. Ini cloud 0 artinya menuju net. Lalu ada juga yang ke ether 3 itu menuju ke cloud 1. Nah, maksudnya apa sih? Jadi kita balik lagi ke virtual mesinnya tadi, ke VMware-nya. Nah, kita perhatikan di sini ada 2 interface, NAT serta host only. Kita juga bisa melihat detailnya di bagian edit, lalu masuk di virtual network editor. Nah, di sini bisa kelihatan ya, distribusi IP yang diterima akan sesuai dengan di sini. Host only-nya dapat 54. Host only ini maksudnya dari guest atau si virtualnya itu connect langsung ke routernya gitu. Kalau misalkan mau kasih connect ke jaringan luar lagi berarti perlu adanya routing gitu. Yang lalu ada VMnet 8 tipenya NAT. Oke. Kita masuk ke change setting aja. Kelihatan. Jadi di sini ada 4 VMnet ya, ada VMnet 0 itu bridge atau menggabungkan dengan extra connection dengan Intel Ethernet connection itu dengan LAN. Lalu ada VMnet 2 yang terhubung nge-bridge ke Intel Dual Band Wireless Wi-Fi. Oke. Nah, jadi ternyata yang cloud 0 itu dia terhubung ke VMnet 8 NAT ini gitu, yang artinya dia terhubung ke komputer sekaligus bisa connect ke internet seharusnya. Lalu yang interface 3 yang menuju cloud 1 itu ternyata terhubung ke VMnet nomor 1 yaitu host only gitu ya, host only. Yang artinya seperti tadi ya, jadi si guest VM atau virtualnya connect hanya ke hostnya saja atau Windowsnya gitu. Berbeda dengan NAT sekaligus terhubung ke hostnya tapi bisa mendapatkan internet dari host tersebut kalau ada koneksinya. Nah, kita coba untuk masuk ke Winbox. Nah, kita coba lihat di network sudah ada 2 MAC address dengan mungkin nama interface yang nama MAC address yang berbeda tapi identity yang sama beserta alamat IP yang berbeda. Oke, ini sesuai dengan yang diterima di sini.
Jadi kita coba masuk di salah satunya. Tabel seperti ini. Kita masuk ke sistem identity untuk melihat apakah ini adalah satu router yang sama. Oke. Kita coba logout dulu atau disconnect. Oke, ini sama ya. Bisa kita lihat ada beberapa perbedaan di sini. Yang pertama ada IP beserta MAC address. Bisa kita lihat di cek langsung di MikroTik sini, interface Ethernet, lalu di print. Nah, yang 0101 itu Ether 2 yang menuju NAT tadi, serta yang 0102 ini yang menuju host only gitu. Kita coba login lagi. Sudah bisa ya. Nah, kita coba buktikan kita menggunakan gateway-nya yang NAT ya, atau yang 71 ini. Kita coba ini, kita disable, bukan disable, add default root-nya kita no ya, supaya kita mendapatkan gateway hanya ke NAT. Coba kita masuk di IP root untuk melihat routing table-nya. Oke, sudah. Kita coba dulu tembus atau tidak. 88 coba. Oke, sudah tembus. Ini menggunakan NAT. Ini bisa connect karena dia menggunakan interface NAT ya, untuk ada translation. Jadi saya connect ke wifi namanya testing, lalu di NAT oleh si VM nya, lalu masuk ke routernya. Bagaimana kalau misalkan kita membuat gateway ke host only? Pastinya mungkin tidak dapat koneksi internet ya, karena tidak ada NAT maupun akses internet di dalam virtual host only. Jadi kita ketik 88 lagi. Oke ya. No route to host. Coba lihat di bagian IP root table lagi. Oh, belum ada, sorry. Ya, sampai tidak mau menambahkan gitu. Tambahkan secara manual. Jadi 000/0 di destination address ini adalah semua tujuan ya, gitu artinya semua alamat yang di luar router tersebut bisa lewat gateway di sini gitu, atau next hop selanjutnya di situ. Ya sudah ada, kita coba lihat ininya, timeout, jelas ya. Berarti dengan interface host only ternyata tidak bisa. Oke. Baik, kita coba untuk mengkoneksikan VM NetLab ini ke jaringan langsung ya gitu, menggunakan fitur bridge di interface tadi. Bisa kita lihat di bagian virtual network editor ya. Jadi saya mau coba untuk menyambungkan ke koneksi wireless yang sudah terkoneksi ke laptop ini gitu. Jadi untuk di sini VMnet 0 itu ke Ethernet kita nggak pakai, kita pakai yang VMnet 2 supaya nge-bridge ke dual band wireless ya, jadi ke wifi nya. Nah di sini cukup mudah, kita hanya tambahkan interface di sini, klik kanan di sini lalu setting. Oke. Setelah itu kita add di bawah sini, lalu kita masuk ke network adapter, lalu finish. Setelah itu kita ubah customnya lebih spesifik, masuk ke VMnet 2. Oke. Sebenarnya seharusnya tidak ada kendala. Oke. Jadi sini sudah ada 3 ya. Sudah ada 3 interface yang ada di dalam VNetLab ini ya. Nah kita lihat, coba balik lagi, masuk di bagian cloud 2. Ini cloud 2 ya.
Oke, baik. Jadi kita coba masuk di MikroTik lagi, menggunakan Webbox saja, sepertinya lebih asik. Baru bisa kita lihat di Ether 4 yang tadinya searching, langsung mendapatkan IP yang sesuai dengan network wireless kita gitu. Kita bisa cek lagi, masuk di CMD, lalu ketikkan ipconfig untuk melihat konfigurasi IP secara mudah. Kita bisa lihat di sini wireless LAN adapter Wi-Fi-nya ya sesuai 1.25. Di sini juga sama. Dengan cara ini si virtual ini bisa terkoneksi ke jaringan di luar menggunakan fitur bridge tadi begitu. Oke, kita coba untuk menghilangkan gateway yang ada di sini, lalu pindahkan ke gateway yang ada di Ether 4 alias ke interface yang menuju bridge di luar. Di bagian sini sudah ada route default gateway-nya ya. Baik, setelah itu kita coba untuk masuk ke sistem user untuk pengecekan user ya. Di active user kelihatan ini berdasarkan MAC address. Sekarang saya coba mau connect dari komputer sebelah saya, cuman kayaknya nggak bisa ditampilin di layar. Jadi saya langsung klik IP-nya di sini, lalu kita coba login. Oke, udah kelihatan 1.5 ya. Jadi saya ada login di 1.5 dari 1.5 gitu maksudnya. Lalu bagaimana mengenalkan router ini adalah router yang saya remote. Nanti saya coba membuat komen di terminal. Oke, jadi komennya terbaca juga di MikroTik ya. Jadi mungkin seperti itu ya gambarannya untuk penggunaan interface di dalam PNetLab, terutama di bagian network ya gitu. Sebenarnya kita bisa lihat juga di bagian PNetLab-nya, kita masuk login dulu gitu ya, lalu ketikkan passwordnya sesuai. Nah, ketika kita ketikkan ifconfig baru dengan tambahan less supaya tidak semuanya langsung, bisa kita lihat ada beberapa interface yang tercolok, RTH1, RTH2, RTH0, loopback-nya, lalu ada pinet 0, pinet 1, pinet 2, pinet 3 dan seterusnya. Pada pinet 11, pinet 2. Oke, jadi banyak interface-nya. Coba kita lihat settingan konfigurasi network yang disetting dalam pinet ini. Oke. Di sini ada LO ya, loopback. Lalu di sini juga ada ETH0, unitnya manual. Ini pinet 0. Ini ada beberapa settingan cloud ya. Jadi kita mungkin bisa menambahkan beberapa interface lagi di dalam virtual ini agar terkoneksi ke beberapa atau banyaknya perangkat atau virtual mesin lainnya gitu. Di sini ada sampai TH9 gitu. Jadi kita cuma pakai kemungkinan yang Inet 0 ini masuk di interface NAT ya. Kalau ETH1 tadi masuk di WAS only ya, atau cloud 1, ini cloud 2 gitu. Terus seterusnya kalau misalkan kita menambahkan interface-nya gitu. Oke. Jadi dengan adanya fitur ini kita bisa menghubungkan virtual mesin yang ada dalam PNetLab ke luar jaringan maupun ke beberapa virtual lainnya gitu. Yang penting kita paham bagaimana cara kerjanya virtual network editor ini gitu. Nah, terutamanya di bagian add device seperti tadi ya. Bagi teman-teman yang masih bingung soal network adapter ini, pengertiannya atau cara kerja atau gambarannya, bisa dicek video sebelumnya ya, karena di situ sudah ada sebenarnya. Iya. Oke, baik, itu aja ya
terdengar simple tapi agak tricky kalau teman-teman belum biasa dengan virtual ya, karena beberapa kali ada yang konsultasi bertanya bagaimana caranya menghubungkan virtual ke jaringan internet, ataupun bagaimana kita meremote mikrotik yang ada dalam Pinet Lab menggunakan Winbox yang ada di hostnya atau di Windows 10 yang saya pakai ini gitu contohnya. Oke, baik, sekian dari saya mungkin ya, kita cukupkan dulu. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain bisa langsung komen di bawah atau langsung konsultasi ke Telegram saya @irczn ya. Saya kemungkinan besar pasti balas ya, karena udah beberapa kali teman yang lain konsultasi, saya pun mencoba membantunya begitu. Jadi sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima